Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, jangan sampai sakit, selalu jaga kesehatan, apalagi saat corona kayak gini. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar-keluar. Nah, di pertemuan yang kemarin hari Senin, Ibu belum bikin video untuk yang metode harga pokok pesanan. Ini untuk menjelaskan siklus akuntansi manufaktur, tapi baru sampai buku besar. Nah, mungkin ini Ibu mau menjelaskan sedikit lagi tentang untuk siklus metode harga pokok pesanan perusahaan manufaktur. Nah, di sini Ibu mau jelasin lagi untuk siklus akuntansi manufaktur, metode harga pokok pesanan. Nah, kemarin sudah ada ya contoh soalnya diberikan di Google Classroom. Nah, di sini contohnya itu PT ABC punya pesanan awal yaitu P105 dan yang masuk pesanan itu P106 dan 107. Nah, di sini juga ada BDP awalnya, data-datanya. Kemudian ada data-data biaya produksi. Di sini ada persediaan, pembelian, sama pemakaian. Nah, di sini juga PT ABC ini menggunakan metode perpetual FIFO. Nah, selanjutnya ini ada data produk selesai bulan Maret 2020 P105 dan 106. Kemudian ada juga data produk jadi per 28 Februari 2020 yaitu P103 dan 104. Ini ada HPP per unitnya juga. Kemudian data saldo utang sama piutang tanggal 28 Februari 2020. Nah, selanjutnya ada data gaji dan upah bulan Maret 2020. Ini gaji upah brutonya kemudian dikurang sama PPh pasal 21. Nah, jadi gaji dan upah neto. Kemudian ada rekapitulasinya. Nah, dari gaji dan upah ini ada biaya tenaga kerja langsung, bagian produksi itu ada 20.000 jam. Kemudian gaji bagian administrasi dan umum, gaji bagian pemasaran, dan gaji bagian produksi. Ini tenaga kerja tidak langsung. Nah, di sini dari rekapitulasi jam kerja langsungnya dari tanggal 1 sampai 9 itu ada 4.000 jam, 2.800. Di sini pokoknya ada P105, 106 sama 107 ini udah dirinci jam kerjanya. Kemudian BOP dibebankan berdasarkan tarif 30% dari pemakaian bahan baku. Nah, selanjutnya ini ada neraca saldo bulan Februari nih PT ABC. Sini bisa dilihat. Nah, kemudian ini ada transaksi yang terjadi di bulan Maret. Nah, ini transaksi pembayaran pengeluaran kas, penerimaan kas, dan penjualan nih di sini. Termasuk ada PPN-nya juga. Nah, dari siklus manufaktur itu yang pertama kita buat adalah pencatatan transaksi pembelian bahan baku. Tadi kan ada tuh pembelian bahan baku dari PT Jaya sama PT Resi. Bukan cuma bahan baku tapi ada persediaan bahan pembantu juga. Nah, dari situ dari pembeliannya itu kita lihat nominalnya itu kita kalikan dengan berapa unit yang kita beli, kemudian nominalnya itu belum termasuk PPN. Jadi PPN-nya itu 10% kita kalikan dengan jumlah bahan baku yang kita beli. Jadi persediaan bahan baku kita taruh di debit atau persediaan bahan pembantunya kita taruh di debit dan utang PPN juga kita taruh di debit. Kemudian kreditnya kita pakai utang dagang karena membelinya secara kredit. Nah, setelah itu kita lakukan rekapitulasi untuk tahu jumlah-jumlahnya akun debit persediaan bahan baku, bahan pembantu, sama utang PPN, kemudian akun kreditnya ini utang dagang. Nah, lanjutnya kita catat nih di kartu persediaan bahan baku. Tadi kan di keterangannya kita menggunakan metode FIFO. Nah, ini untuk jenis bahan X. Nah, di sini kita buat kartu persediaan bahan bakunya. Kemudian ini juga untuk yang bahan Y juga kita buat. Nah, selanjutnya setelah kita mencatat di kartu persediaan bahan baku, kita catat transaksi pemakaian bahan bakunya. Dari setelah kita hitung di kartu persediaan bahan baku, kita bisa tahu nih berapa unit yang kita butuh. Yang saldonya itu kita kan menggunakan FIFO, jadi berapa gitu saldo yang kita pakai untuk pemakaian setiap unit bahan bakunya. Sehingga ini jurnal pemakaian bahan baku, di debitnya BDP BBB, nah kreditnya persediaan bahan baku. Nah, kemudian kita rekapitulasi seperti yang jurnal sebelumnya. Setiap jurnal itu kita rekapitulasi biar gampang
nanti saat kita pindahin ke akun buku besar. Nah, setelah itu kita akan mencatat di jurnal umum. Nah, di sini kita hitung dulu nih biaya produksi dari pesanan P105, 106, sama 107. Biaya bahan baku tadi kan udah kita hitung ya. Nah, untuk P105 ini, dia kan punya BDP awal nih, 70.800. Nah, yang 12.500 sama 9.450 ini kita dapat dari yang pemakaian biaya produksi bulan Maret yang udah kita hitung. Jadi kita tambah sama BDP awalnya karena P105 yang punya BDP awal. Nah, totalnya itu 92.840. Kemudian biaya tenaga kerjanya juga sama. Kita hitung jam tenaga kerjanya. Seperti yang kemarin juga kita cari dulu, bisa kita cari dulu tarif per jamnya berapa. Tadi kan jumlah tenaga kerja langsungnya itu 112 juta dan jam kerja langsungnya itu 20.000 jam. Nah, dari situ kita bisa hitung 112 juta kita bagi 20.000 jam. Nah, itu kita bisa ketemu tarif per jam tenaga kerja langsungnya berapa. Nah, tinggal kita kaliin sama jam tenaga kerja langsungnya per tanggal sama per pesanannya itu. Nah, jadi kita bisa tahu tarif tenaga kerja langsungnya. Atau enggak kita bisa pakai cara yang ini. Yang 112 juta kita kalikan sama 4.000 jam total dari pesanan P105 itu 4.000 jam, terus kita bagi sama 20.000 jam total keseluruhan jam kerja. Nah, ini untuk biaya tenaga kerja yang terjadi di bulan Maret. Kemudian kita tambah sama BDP awalnya yang 38.250.000. Kemudian BOP juga sama, kita kaliin dulu tadi 30% dari pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku untuk pesanan P105 nih, ini yang 22.040.000. Nah, ini pemakaian bahan baku di bulan Maret, yang terjadi di bulan Maret. Jadi jangan dikalikan sama yang 92 juta, karena 92 juta itu udah digabung sama BDP awalnya. Jadi kita kalinya itu sama biaya bahan baku yang terjadi di bulan Maretnya aja. Nah, terus baru kita tambahin sama BOP yang ada di BDP awalnya P105. Nah, setelah itu kita bisa jumlah totalnya 179.602.000. Nah, untuk P106 sama P107 juga sama, cuman bedanya P106 sama P107 ini nggak punya BDP awal. Jadi, BDP awal itu nggak usah ditambahin ke saldo-saldo di biaya-biaya pesanan P106 sama 107. Jadi, BDP awal, lihat nih BDP awal itu pesanan berapa. Nah, dia ditambahin sama pesanannya aja sesuai pesanannya, karena P105 BDP awal ditambahin sama biaya produksi yang terjadi untuk P105 aja. 106 sama 107 itu biaya-biaya yang terjadi di bulan Maret aja. Nah, ini udah kita hitung semua. Nah, jumlahnya juga udah kita ketahuin. Setelah itu baru kita catat di jurnal umum. Nah, di jurnal umum ini kita catat tanggal 1 untuk BDP awal. Jurnal BDP awal itu kan BDP, BBB, BTK, BOP kita taruh di debit, kemudian persediaan BDP kita kredit. Sehingga akun BDP, BBB, BTK, BOP itu akan muncul lagi. Tadi di neraca saldo awalnya itu akun BDP, BBB, BTK, sama BOP itu kan saldonya 0, sedangkan persediaan BDP-nya itu ada di debit. Jadi akun BDP, BBB setelah kita dicatat di jurnal umum nih tanggal 1 BDP, BBB, BTK, BOP itu akan muncul lagi, sedangkan persediaan BDP-nya akan habis. Nah, kemudian di tanggal 18 tadi produk selesai yang P105 itu di tanggal 18 kita catat persediaan produk jadi pada BDP, BBB, BTK, BOP sesuai sama jumlahnya nih di yang perhitungan yang sebelumnya. Tanggal 25 juga sama untuk P106. Selanjutnya tanggal 31 kita catat untuk persediaan barang dalam proses akhir karena P107 belum selesai. Nah, itu kita catatnya di tanggal 31 atau di akhir bulan. Nah, kemudian tanggal 31 juga kita catat nih pencatatan gaji dan upah. Nah, gaji dan upah itu akunnya gaji dan upah di debit. Kemudian kreditnya itu utang gaji dan upah sama PPh pasal 21 yang belum di store. Nah, kemudian tanggal 31 kita catat juga alokasi gaji dan upah, maaf. Nah, alokasi gaji dan upah yang tadi debit kita kreditin. Jadi akun gaji dan upah ini habis. Nah, akan muncul BDP, BTK, BOPS, beban gaji bagian administrasi dan umum sama beban gaji bagian pemasaran. BDP, BTK 112 juta. Nah, BDP, BTK ini untuk biaya tenaga kerja langsung, sedangkan BOPS untuk biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, beban gaji administrasi dan umum dan pemasaran itu punya akun masing-masing.
Kemudian di tanggal 31 juga kita catat BOP dibebankan. Tadi kan udah diketahui tarifnya berapa, 30% dari pemakaian bahan baku. Seluruh pemakaian bahan baku kita total, kita kaliin 30%. Nah, dapatnya 93.258.000. Nah, itu akunnya BDP BOP pada BOPD. Nah, ini semua dicatat di akhir bulan. Nah, setelah itu kita rekap nih yang di jurnal umum. Nih akun-akunnya ada banyak, kita rekap biar kita gampang masukin ke buku besarnya nanti. Itu gunanya rekapitulasi. Nah, ini totalnya udah sama. Kita lanjut. Kemudian setelah itu kita catat di kartu harga pokok. Kita kan udah tahu nih BBB, BTK sama BOP-nya per pesanan itu berapa. Tinggal kita buat di kartu harga pokoknya. Kalau di kartu harga pokok kita tulis per tanggal, itu yang tanggal 1 ada BDP awal, karena P105 punya BDP awal. Kemudian tanggalnya kita sesuaiin. Pokoknya kita tulis itu dirinci per tanggalnya. Nah, tadi kan yang kayak di kartu jam kerja itu ada tanggal 1 sampai 9, terus 10 sampai 18 ya. Ada sampai-sampainya gitu. Nah, kita tulis di kartu harga pokoknya itu kita tulis tanggal yang terakhirnya. Jadi kayak tanggal 1 sampai 9, nah kita tulis di tanggal 9. Kalau 10 sampai 18 ini kayak gini. Nah, itu kita tulis tanggal 18 aja. Jadi kita tulis yang tanggal terakhirnya. Terus P106 juga sama. Nah, ini 107. Nah, setelah itu kita buat laporan biaya produksi. Nah, ini laporan biaya produksi, udah pada tahu. Kita tulis dulu data biaya produksi, kemudian biaya yang dibebankan berapa, sama perhitungan biaya produksi. Nah, ini semua totalnya itu harus sama yang udah kita hitung tadi, jadi jangan sampai beda. Nah, selanjutnya kita baru catat jurnal penjualan. Nah, ini kita lihat dari transaksi-transaksi yang tadi, sama aja kayak jurnal untuk perusahaan dagang, siklus perusahaan dagang, tinggal kita masukin. Nah, kalau ada PPN, kita masukin penjualannya dulu, kita kali berapa yang kita jual sama harga jualnya berapa, kemudian utang PPN-nya itu totalnya ini misalnya 169 juta, kita kali sama 10%. Nah, itu dapat 16.900.000. Jadi itu tuh belum termasuk PPN kalau yang ada di soal itu biasanya. Nah, kemudian penjualan sama utang ini kita total. Nah, totalnya ini kita masukin ke piutang dagang. Jadi jurnalnya itu piutang dagangnya di debit, penjualan kredit, utang PPN-nya kredit. Kemudian untuk mencatat HPP, karena penjualan itu kan ada HPP-nya. Nah, kita catat HPP di debit pada persediaan produk jadi di kredit. Sama untuk penjualan tunai juga sama, tapi bedanya kalau penjualan kredit kita masukin ke piutang dagang. Kalau penjualan tunai, akunnya penjualan tunai pada penjualan sama utang. Enggak ada utangnya, maaf. Jadi penjualan tunai pada penjualan aja. Terus untuk penjualan tunai juga sama, HPP sama persediaan produk jadinya harus dimasukin juga. Kemudian jangan lupa direkapitulasi. Jurnal penerimaan kas juga sama. Di sini karena penerimaan kas jadi akun debitnya ya kas. Nah, terus kita sesuaiin akun kreditnya bisa piutang dagang atau penjualan tunai, atau kalau ada utang PPN akun lain-lain, sama di sini itu jumlah lain-lain dari akun lain-lain. Nah, di sini kita rekap. Nah, selanjutnya pencatatan jurnal pengurangan kas. Sama kayak penerimaan, bedanya kasnya ini di kredit. Tergantung debitnya itu utang dagang, utang gaji dan upah, atau BOPS atau akun lain-lain. Oh iya. Nah, di sini ada pemeliharaan gedung pabrik sama pemeliharaan mesin pabrik. Karena di sini berhubungan sama pabrik, yang berhubungan sama pabrik itu bakalan masuk ke BOPS. Nah, di sini juga sama listrik pabrik itu masuknya ke BOPS. Pokoknya biaya tenaga kerja yang tidak langsung tapi yang berhubungan sama pabrik itu tuh masuknya ke BOPS. Pokoknya biaya yang berhubungan sama pabrik tapi dia itu nggak berhubungan langsung sama produknya. Nah, itu termasuknya ke biaya tenaga kerja tidak langsung kalau yang untuk biaya tenaga kerja. Jadi kayak manajer produksi, terus kayak yang kemarin itu ada operator mesin atau pengawas pabrik. Jadi kan kayak operator mesin itu dia nggak menyentuh langsung gitu produknya. Jadi
dia cuma gerakin mesinnya doang, tapi berhubungan sama pabrik. Jadi dia termasuk biaya tenaga kerja bagian produksi tapi tidak langsung. Jadi dia masuknya ke BOPS juga. Nah, lanjut. Di sini kita rekap juga jurnal pengurangan kasnya. Kemudian baru kita catat di kartu utang, sama kayak perusahaan dagang kita catat di kartu utang sama piutang. Nah, selanjutnya kita catat di buku besar. Nah, di buku besar ini kita sesuaikan sama akun-akunnya masing-masing kayak yang ini. Dan di sini kemarin untuk yang PPT yang kemarin itu ada salah sebenarnya. Ada kesalahan sedikit, jadi ini PPT-nya udah diperbarui. Nanti akan ada di classroom-nya lagi, akan ibu upload lagi yang baru. Ada kesalahan angka. Nah, ini yang udah benar. Nah, jadi urutannya kayak gitu sampai ke buku besar. Nah, di sini akan ketahuan semua di buku besarnya. Sampai ke buku besar, kita bisa susun neraca saldo. Nah, ini neraca saldo bulan Maret tahun 2020 dari akun-akun buku besar tadi. Nah, ini dia neraca saldo untuk bulan Maret tahun 2020-nya, udah kelihatan. Jumlahnya itu 3.047.358.000 debit kreditnya sama. Nah, selanjutnya di sini ada transaksi penyesuaian nih untuk tanggal 31 Maret 2020. Bisa dibaca bahan pembantu yang dipakai produksi bulan Maret 2020 seharga 18.500.000. Kemudian perlengkapan pabrik yang dipakai dalam produksi bulan Maret itu seharga 2.700.000. Sisa perlengkapan kantor ditaksir seharga 1.800.000. Asuransi yang menjadi beban produksi bulan Maret sebesar 800.000. Kemudian penyusutan aktiva tetap bagian produksi bulan Maret itu sebesar 2 juta. Nah, kemudian yang terakhir kita buat selisih BOPS dengan BOPD akan dibebankan ke HPP. Nah, lanjut. Nah, di sini kita catat nih jurnal penyesuaiannya. Nah, di jurnal penyesuaian itu tanggal 31. Yang pertama ini BOPS pada persediaan bahan penolong. Jadi tadi yang di soal tadi persediaan bahan penolong itu seharga 18.500.000. Nah, kita masukin ke debitnya itu akun BOPS pada persediaan bahan penolong karena persediaan bahan penolong itu masuk ke BOP ya kan. Jadi dia masuk ke akun BOPS seharga 18.500.000. Selanjutnya perlengkapan pabrik sama, karena dia perlengkapan pabrik berhubungan sama pabrik, kita masukinnya ke BOPS harga 2.700.000. Selanjutnya perlengkapan kantor nih. Perlengkapan kantor ini dia kan kantor bukan pabrik, jadi kita masukinnya ke beban perlengkapan pada perlengkapan kantor. Jadi dilihat yang berhubungan sama pabrik masuk ke BOPS, pokoknya yang berhubungan sama pabrik atau produksi itu masuk ke BOPS. Karena ini kantor, jadi masuknya ke beban perlengkapan pada perlengkapan kantor sebesar 5.800.000. Tadi di soal bilangnya sisa perlengkapan kantor, jadi karena di soal sisa bilangnya itu sisa, jadi harus kita kurang nih dari yang ada di neraca saldo, kita kurang sama sisanya berapa, jadi yang kepake itu sebesar 5.800.000. Jadi jangan yang angka 1.800.000 yang dimasukin ke AJP, karena nanti sisa itu bakalan ada di neraca saldo setelah penyesuaian 1.800.000-nya itu. Kemudian selanjutnya asuransi dibayar di muka. Nah, tadi di soalnya itu asuransi menjadi beban produksi. Karena dibilangnya jadi beban produksi, maka dia masuknya ke BOPS pada asuransi dibayar di muka seharga 800.000. Kemudian akumulasi penyusutan aktiva tetap. Nah, tadi di soal juga dibilang penyusutan aktiva tetap bagian produksi. Jadi kita masukin ke BOPS seharga 2 juta. Nah, selanjutnya kita membuat selisih BOPS sama BOPD yang akan dibebankan ke HPP. Nah, di sini kita bisa langsung masukin BOPD-nya ke debit. Tadi kan BOPD ada di kredit ya, 93.258.000. Nah, setelah itu kita masukin BOPD-nya ke debit, sehingga saldo BOPD itu akan habis. Nah, BOPS, total BOPS-nya ini ternyata seluruhnya adalah 46.200.000. Jadi kita lihat lagi tadi di neraca saldo yang bulan Maret tahun 2020. Nah, di neraca saldo Maret 2020 itu
BOPS-nya sebesar 22.200.000 nih nanti kalian lihat itu totalnya 22.200.000. Kemudian yang di AJP ini kita totalin juga BOPS yang ada di AJP sehingga nanti total BOPS itu dikredit 46.200.000 karena BOPD lebih besar daripada BOPS. Jadi selisih untung kan. Kalau di selisih untung BOPS pada selisih BOP. Nah, karena kita mau langsung bebanin ke HPP, selisih BOP nanti kan bakalan kita debitin lagi karena kalau selisih untung BOPS pada selisih BOP. Selisih BOP-nya dikredit. Setelah itu kita debitkan selisih BOP-nya pada HPP. Nah, di sini HPP-nya dikredit nih benar 47.058.000. Jadi kita nggak usah bikin jurnal BOPS pada selisih BOP. Jadi kita bisa bikin langsung BOPD di debit sebesar nominal BOPD-nya. Kemudian kita kreditin BOPS-nya berapa sebesar nominal BOPS-nya. Kemudian langsung kita kreditin HPP itu selisih dari BOPD sama BOPS. Nah, kalau misalnya ini kan untung nih, selisih untung. Kalau misalnya rugi gimana? Kalau misalnya rugi, kita masukin juga BOPD tetap dikredit sebesar berapa. Nah, BOPS-nya, kalau misalnya rugi kan BOPS lebih besar. Nah, BOPS-nya kita tetap masukin ke kredit. Nah, nanti HPP-nya ini bakalan kita debitin. Nah, bedanya kayak gitu. Kemudian selanjutnya, ini kita rekapitulasi juga jurnal penyesuaiannya. Nah, setelah kita buat jurnal penyesuaian, kita bikin lagi buku besar atau enggak kalau misalnya kalian pakai belangko atau buat di buku besar secara manual, itu bisa langsung ditambahin aja di buku besar yang udah kalian buat tadi, gak usah bikin baru. Jadi nanti ditambahin di akun-akun yang masuk ke AJP tadi, tinggal masukin, kita posting AJP berapa. Nah, di sini kelihatan. Nah, tadi yang perlengkapan kantor kelihatan kan di sini saldo akhirnya itu 1.800.000 karena di soal tadi bilangnya sisa perlengkapan kantor 1.800.000. Nah, di sini juga ada. Nah, di sini HPP tadi, HPP karena selisih untung itu bakal ngurangin HPP. Jadi kita taruh di kredit dan HPP kita bakalan berkurang. Nah, kemudian BOPD-nya habis, BOPS juga habis. Nah, kalau untuk akun baru kayak beban perlengkapan baru kita buat baru. Nah, selanjutnya kita akan buat neraca lajur. Nah, di sini ada neraca lajur. Semoga kelihatan ya. Nah, di sini neraca lajur kan ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian kita masukin ke ikhtisar laba rugi sama neraca. Nah, di sini yang beban perlengkapan ada di bawah nih karena tadi baru muncul di penyesuaian. Nah, di sini kita lihat labanya itu 1.218.208.000. Nah, lanjut kita buat laporan laba rugi. Nah, di sini laba bersih sebelum pajaknya tadi itu 1.218.200, bukan 1.218.208.000. Nah, kita kaliin sama 50% kali 25% kali laba bersihnya. Tarifnya itu 25%. Kemudian laba bersih setelah pajak tahun 2020-nya itu sebesar 1.065.932.000. Nah, lanjut ini kita buat laporan laba ruginya kayak biasa. Setelah itu baru kita buat laporan neraca. Nah, di neraca sama kayak biasa, aktiva ada notif. Aktiva lancar, terus aktiva tetap, kemudian kewajiban sama ekuitas. Nah, selanjutnya kita buat laporan arus kas. Nah, tadi kita lihat ke neraca saldo bulan Februari tahun 2020. Di laba maksudnya di neraca saldo Februari 2020, kita hitung dulu nih laba untuk bulan Februari tahun 2020 karena kita punyanya neraca.
Jadi neraca itu kita bisa buatin laporan neracanya. Dari laporan neraca itu kan kita bisa tahu gitu lah laba bersihnya kayak gimana, kayak ini tadi. Jadi yang untuk bulan Februari tahun 2020 ini kita buatin dulu laporan neracanya, tinggal kita buat kayak gini. Buat laba kita kan tinggal masukin akun utang-utang, pokoknya kita masukin semua nih akun-akun yang masuk ke neraca. Kemudian nanti kan kalau misalnya nggak balance, nah kita tinggal masukin itulah labanya untuk bulan Februari tahun 2020. Nah, tadi laba bulan Februari tahun 2020 itu 913.450.000. Nah, sedangkan tadi laba bulan Maret yang setelah pajak itu 1.065.932.000. Nah, perubahan labanya itu bertambah kan dari Februari ke Maret itu bertambah sebesar 152.482.000. Nah, ini tuh laporan arus kas metode tidak langsung. Jadi kalau metode tidak langsung itu kita lihat perbandingan neraca periode sebelumnya sama periode yang sekarang. Nah, kita lihat tuh penurunan atau kenaikan dari akun-akun yang ada di neraca itu. Kalau misalnya untuk harta, kalau dia mengalami pertambahan atau harta itu bertambah sama dengan penggunaan dana. Jadi harta bertambah bakalan ngurangin kas, sedangkan harta berkurang bakalan nambahin kas. Nah, sebaliknya nih, kalau yang kewajiban bertambah itu akan menambah kas, kalau kewajiban berkurang akan mengurangi kas. Jadi contohnya kayak di sini kalian bikin dulu neraca untuk bulan Februari tahun 2020-nya berapa sama neraca yang tadi bulan Maret tahun 2020 itu dibandingin. Nah, di sini kita kecualiin kas. Tadi di neraca awal kas itu kan 250 juta. Sedangkan di neraca saldo setelah penyesuaian itu kasnya itu 600 juta 676 juta 25.000. Nah, kasnya kan mengalami pertambahan. Jadi untuk menyusun laporan arus kas itu kasnya kita kecualiin biar nanti kita tahu kita taruh kas itu di akhir. Nah, di sini kita mulainya dari piutang dagang. Pokoknya akun kas sama setara kas itu nggak kita masukin di laporan arus kas, kita taruhnya nanti di paling akhir. Kita mulainya setelah akun kas sama setara kas. Setara kasnya itu kayak petty cash kayak gitu. Jadi kita mulai dari piutang dagang. Nah, di sini kita mulai dari piutang dagang. Nah, di sini kita lihat penurunan piutang dagang. Nah, ini menambah. Nah, di sini kan kita bikin sumber dana. Sumber dana itu berarti yang menambah kas, sumber dana kas. Nah, jadi penurunan piutang dagang termasuk ke sumber dana. Terus di sini penurunan persediaan bahan baku, penurunan persediaan bahan pembantu. Di sini pokoknya nih, yang piutang dagang, persediaan bahan pembantu, bahan baku, perlengkapan pabrik, perlengkapan kantor, asuransi. Nah, ini mereka kan akun harta dan yang ada di debit. Jadi itu bakalan menambah kas, termasuk sumber dana. Nah, kecuali akumulasi penyusutan itu kan akun harta tapi dia ada di kredit. Jadi akumulasi itu diperlakukan kayak kewajiban. Jadi dia sama kayak kewajiban. Kalau akumulasi bertambah itu bakal menambah kas. Jadi dia perlakuannya sama kayak utang dan kewajiban itu kan kalau bertambah bakal menambah kas. Dan di sini juga sama kayak kenaikan utang dagang, utang gaji dan upah, PPN, PPh. Pokoknya kalau kenaikan yang utang-utang itu bakalan menambah kas. Nah, di sini laba bersih ini yang tadi yang bukan selisih tapi pertambahan. Jadi kita masukinnya di sini laba bersih bulan Maretnya itu pertambahan dari atau perubahan dari laba periode sebelumnya sama laba periode yang kita kerjakan ini, perubahannya itu berapa, itu yang kita taruh. Jadi jangan kita taruh laba bersih bulan Maret yang 1 miliar tadi, tapi yang kenaikan atau penurunan laba, perubahan laba
periode sebelumnya sama periode yang kita kerjakan. Nah, itu yang kita taruh. Kemudian kita tambahin nih dari yang sama penambahan kas. Ini yang perubahan-perubahannya juga dari yang periode sebelumnya sama periode yang kita kerjakan. Nah, di sini kita tambah laba, kita tambah sama yang sumber dana. Ini totalnya 621 juta 443. Nah, selanjutnya ada penggunaan dana. Nah, ini kan tadi 621 juta 443. Nah, di penggunaan dana di sini ada kenaikan persediaan produk jadi sama persediaan BDP. Karena kalau seperti tadi harta bertambah itu justru ngurangin kas. Jadi di sini karena kenaikan, jadi kita kurangin, mereka mengurangi kas. Jadi 621 juta dikurangin sama 195 juta. Nah, kenaikan kasnya ini 426 juta 25 ribu. Kita lihat nih di neraca saldo bulan Maret itu kasnya berapa, terus neraca saldo bulan Februari kasnya berapa. Kalau misalnya dari Februari ke Maret bertambah, berarti kan kasnya mengalami kenaikan. Nah, ini sama totalnya, sama total kenaikan kasnya. Kenaikan kasnya sekian, 426 juta. Nah, kas awal periode yang bulan Februari ini 250 juta, terus kas akhir periodenya 676 juta. Jadi, laporan arus kas yang kita buat sesuai sama perubahan kas awal periode ke kas akhir periode. Nah, untuk laporan arus kas, kalau misalnya masih ada yang bingung juga bisa ditanyain. Setelah buat arus kas, kita buat jurnal penutup. Nah, di jurnal penutup, kita bakalan nutup akun yang masuk ke laba rugi. Jadi di sini akun penjualan kita tutup, akun penjualan kan kredit. Nah, kita debitin jadi akun penjualan habis pada ikhtisar laba rugi. Kemudian ikhtisar laba rugi akan menutup akun HPP beban gaji, yang pokoknya yang beban-beban, HPP sama beban-beban. Kemudian ikhtisar laba rugi juga tapi akun utang perusahaan tadi kan belum ada jurnalnya, jadi kita masukin utang perusahaan di kredit, ikhtisar laba ruginya di debit. Kemudian di sini laba juga kita jurnal ikhtisar laba rugi pada laba belum dibagi karena labanya belum dibagi. Kalau misalnya labanya udah dibagi dan masuk ke akun Prive, itu bisa kita masukinnya ke akun Prive. Nah, di sini udah kita total. Setelah itu kita buat neraca saldo setelah penutupan. Nah, ini neraca saldo setelah penutupan itu cuma nyisain akun-akun yang ada di neraca. Nah, ini kasnya. Ini udah sesuai sama penutupan semua. Nah, di sini udah balance semua. Nah, setelah dari materi ini, semoga kalian nanti setelah dikasih soal-soal dari ibu atau dari Bu Muha bisa ngerjain siklus manufakturnya. Nah, setelah sampai sini untuk pertemuan hari ini, materinya itu bakalan ibu upload di Google Classroom. Sama tadi yang PowerPoint yang hari Senin itu karena ada salah ketik sebenarnya yang ibu upload kemarin, nanti bakalan ibu kasih lagi di Classroom, jadi bisa kalian lihat lagi. Nah, sama PPT yang untuk sampai ke laporan-laporan ini. Nah, sekian materi presentasi untuk yang materi hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, tanya aja, nggak apa-apa. Jangan malu buat nanya, soalnya nanti ruginya di kalian juga, karena kalian nanti kan ada ujian ujian LPS ya. Nah, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.